Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi. Kali ini kita akan membincangkan sedikit terkait pelaksanaan Idul Adha dan pelaksanaan korban. Tentu di masa pandemik ini kita semuanya masih dalam kondisi prihatin dan juga terus waspada dan ikhtiar agar kita semuanya diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan terhindar dari segala macam penyakit termasuk COVID-19. Keluarga EKTV melaksanakan sholat Idul Adha ya seperti biasa di rumah. Ya, sudah 2 tahun ini kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Ya, tentu tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan bersama dan juga menjalankan prokes kesehatan COVID-19. Nah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan penuh hikmat dan kita bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan ketika khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warga besar Bapak Haji Muhammad Joko Ikram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini disyariatkan oleh agama kita tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Adha ini dikaitkan dengan ibadah haji yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk menjalankannya. Dan qadarullah ya, di tahun ini dan tahun kemarin masih dalam masa corona. Tentu banyak hal yang tidak kita bisa lakukan secara normal. Maka kita melaksanakan sholat Idul Adha ini di rumah kita masing-masing. Nah, sholat Idul Adha ini ya merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui semuanya ya, asal muasal daripada sejarah perintah disyariatkan kita berkurban adalah apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok yang sangat luar biasa. Beliau sejak kecil ya dididik ya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sosok yang sangat kokoh kuat imannya. Bahkan dalam sebuah kisah ya, ayah beliau adalah orang yang belum beriman atau tidak beriman dan profesinya adalah menjual arca atau bahala. Nah, ketika Ibrahim kecil ini disuruh untuk menjual ya arca-arca tersebut, namun hati kecilnya tidak setuju karena arca bagaimana dibuat kok disembah. Maka
Maka ketika beliau membawa arca ini dibawa, ya, artinya diseret, sehingga banyak arca-arca yang rusak dan akhirnya tidak laku dijual. Sampai kemudian ya beliau dewasa dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nah, disinilah tantangan seorang dai, ya, bahwa setiap dai atau setiap dakwah itu ya pastilah banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak sepakat. Nah, di antara musuh terbesarnya adalah namanya Namrud. Ya, Namrud ini kemudian memerintahkan tentaranya untuk mengumpulkan ya kayu api yang besar, tujuannya adalah untuk menghabisi dan menghentikan dakwah Nabi Ibrahim. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Namun disinilah mukjizat. Mukjizat itu ya kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya para nabi. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Ya, dan selamatlah Nabi Ibrahim ya dari bakaran api. Nah, di sini ada kisah luar biasa di mana digambarkan dua hewan. Yang pertama adalah cecak, yang kedua adalah burung. Ya, cecak ini ya walaupun dia kecil, ya, dia ikut mendukung ya kelompoknya Namrud. Dia menyebul-nyebul. Ya. Beda dengan burung ini. Burung ini walaupun dia paruhnya kecil, tapi dia mengambil air ya untuk memadamkan api, walaupun mungkin tidak seberapa. Tapi itulah bentuk daripada sebuah ikhtiar dan usaha. Sekecil apapun ikhtiar kebaikan itu akan dicatat dan diterima sebagai amal perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu ya Nabi Ibrahim ya memiliki kisah yang sangat unik sekali, di mana Nabi Ibrahim ini ya berharap untuk mendapatkan putra keturunan dan cukup panjang sekali. Ya, pertama kali adalah beliau memiliki istri yang namanya Sarah. Ya, Sarah ini ya ternyata tidak mampu atau tidak diizinkan oleh Allah ketika itu memiliki anak keturunan. Sampai kemudian beliau menikah kembali yang namanya Hajar. Hajar ini aslinya adalah dari Mesir, ya, dari Mesir. Dari situlah kemudian Allah memberikan keturunan yang namanya Ismail. Nah, setelah Ismail lahir, setelah beberapa tahun, barulah lahir namanya Ishak dari ibu pertama yang namanya Sarah. Nah, ketika Ismail ini sudah mencapai umur kurang lebih 12 tahun atau 10 tahun, ya sudah mampu untuk membantu ayahnya, disinilah datang ujian yang sangat luar biasa. Ya, bisa dibayangkan sudah sekian puluh tahun menunggu kelahiran anak, namun ternyata ya ada ujian yang begitu luar biasa. Yaitu apa? Dalam Al-Quran dikatakan ya bahwa falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ayat ini menggambarkan ya gambaran ya bagaimana orang tua yang soleh dan anak yang soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Ibrahim hanya lewat mimpi, yaitu ya diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Namun orang tua yang baik tentunya menginformasikan, tidak kemudian memaksa atau kemudian langsung tanpa memberikan musyawarah. Sekalipun ini adalah perintah Allah, tetapi disampaikan tujuannya adalah agar mendidik anak turunnya untuk biasa berdialog, biasa untuk berkomunikasi. Maka di sini saya sampaikan falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika ya Ismail sudah menyampai kemampuan untuk berdiri atau untuk membantu orang tuanya, sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, ya sungguh aku melihat kamu di dalam mimpiku, anni adbahuka, sungguh aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka lihatlah apa yang kamu pendapat. Jadi diminta ya, maka kemudian apa jawaban sang anak?
Masya Allah, luar biasa. Anak yang soleh selalu mentaati orang tuanya. Anak yang soleh selalu tidak ada kata membantah. Maka dikatakan di sini, qala, berkatalah Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh nanti kamu akan menemuiku dalam kondisi termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nilai yang ditanamkan adalah kesabaran. Nilai tanamkan adalah mampu bertahan. Jadi tidak kemudian suka menyerah, tidak bertahan, tidak, tapi terus bertahan untuk mencapai tujuan. Dan hasilnya adalah luar biasa. Kalau orang bersabar, pastilah Allah akan memberikan jawabannya. Tidak lama ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya, ternyata dalam menjalankan ini ada ujian. Ya, ketika Nabi Ibrahim dibawa ke tempat penyembelihan itu yang sudah disediakan, setan itu menggoda Nabi Ibrahim sampai kemudian dilemparlah oleh Nabi Ibrahim memakai sandalnya. Disinilah kemudian terjadi apa yang dikatakan disyariatkannya membalang jumroh ketika kita haji, membalang itu namanya batu. Ada namanya jumroh, itu pun sampai 3 kali. Maka ada namanya jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh kubro. Nah, disinilah gambarnya bahwa sebuah perjuangan itu membutuhkan kesabaran, dan di situ ada ujian. Sehingga kalau orang sabar, pasti Allah akan memberikan. Kata para ulama, sabar itu tidak lain adalah apa? Hanya menunggu waktu saja. Orang yang tidak sabar menunggu waktu, dia tidak akan mencapai apa yang diinginkannya. Karena itulah ma'asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Ibrahim sudah mau disembelih itu, segera Allah menggantinya dengan kibas, dengan kambing besar. Sejak itulah disyariatkan sampai kita sekarang ini untuk menyembelih hewan ternak. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita ambil pelajaran. Semoga kita selalu menjadi orang-orang dan hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yassir lana umurana ma'ar rahati fi qulubina warfa darajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, salimna min afati dunya wal akhirah wa salimna min corona wa afatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna sihhata wal afiyata fi dini dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi sihhatin wa afiyatin li ibadatika ya Allah bi fadlika wa karamika wa judika ya akram amin. Allahumma ya Allah, ij'al baldatana Indonesia hadi baldatan thayyibatan mubarakah tajri fiha ahkam wa sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakshif anna corona ya Allah, wakshif anna corona ya Allah, wakshif anna corona ya Allah bi fadlika wa karamika ya akram amin. Allahumma ja'al auladana ya Allah wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna ayyan min ahli al-tayri wa tughyan. Salimna min afati dunya wal akhirah wa akhtim lana minka bil khair. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal judami wal jununi wa sayil asqam.